IoT, kami akan mempresentasikan atau mendemokan tugas yang diberikan minggu lalu, yaitu menghidupkan lampu dengan ESP8266 dengan menggunakan media web server sebagai trigger button on-off-nya. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nah, di kelompok IoT kami itu ada Nikadek Juniawati dengan NIM 21055511041 dan I Putu Agus Putra Negara 21055511044 dan yang terakhir ada Anes Maria Pangidoan dengan NIM 21055511058. Tugas IoT minggu lalu yaitu menyempurnakan tugas minggu lalu dengan cara pemadaman atau penghidupan lampu dapat dilakukan melalui web server. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke implementasi tugas yang mempresentasikan tentang alat yang diperlukan, codingan, dan juga hasil akhir dari tugas yang telah kita buat. Mari kita menuju ke step selanjutnya, yaitu memperlihatkan alat dan bahan dan juga merangkai alat dan bahan tersebut. Baik, kita sudah menuju ke step selanjutnya, yaitu alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan demonstrasi dalam melakukan control on-off lampu dengan menggunakan media web server. Nah, yang pertama, tentunya kita membutuhkan microcontroller. Nah, di sini saya menggunakan microcontroller ESP8266 yang sudah menggunakan WiFi karena kita memerlukan WiFi untuk nantinya bisa mengontrol ini menggunakan web server. Lalu yang kedua kita memerlukan breadboard. Nah, di sini saya sudah memasangkan microcontroller ini ke breadboard. Lalu nantinya kita perlu melakukan programming di microcontroller ini menggunakan laptop atau PC yang kita sambungkan menggunakan kabel USB. Nah, nantinya web server itu codingan itu akan berjalan jika kita sudah melakukan programming di ESP8266 ini. Dan juga tentunya kalian membutuhkan laptop atau PC yang sudah ada Arduino IDE untuk melakukan programmingnya. Nah, lalu setelah itu kita memerlukan yang namanya relay. Nah, di sini saya menggunakan relay satu arah. Nah, tampilan seperti ini yang sudah saya pasangkan dengan rangkaian dari lampu ini. Jadi kita memerlukan fitting. Nah, ini kita memerlukan fitting lampu. Juga kita memerlukan kaki untuk dicolokkan agar kita mendapatkan power dari listrik. Nah, di sini rangkaian kabelnya itu adalah satu kabel yang ke lampu itu dibawa ke relay dan juga satu kabel dari sini dibawa ke kaki ini. Jadi dia mendapatkan power untuk fittingnya. Nah, dan juga kita memerlukan satu buah bohlam karena kita di sini menggunakan hanya satu lampu. Nah, itu adalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya kita akan ke next step, yaitu coding. Ada di codingan, yaitu Arduino IDE untuk melakukan control on off lampu LED di web server. Nah, yang kita perlukan di sini yang pertama itu adalah library ESP Wi-Fi-nya. Lalu yang kedua itu adalah library ESP8266 untuk web server. Nah, lalu di sini kita mendeklarasikan AP SSID, AP password, SSID dan juga password. AP SSID ini digunakan untuk mengenali Wi-Fi pada device ESP8266 kita. Jika nantinya kita ingin menggunakan ESP8266 itu sebagai access point agar dapat kita gunakan menjadi Wi-Fi langsung yang bisa terhubung di satu jaringan. Nah, di sini kita setting passwordnya juga. Lalu di sini saya terkoneksi ke Wi-Fi yang bernama Agus Putra dan passwordnya itu adalah ini. Nah, setelah di sini kita sudah deklarasikan ini untuk Wi-Fi-nya, lalu kita
lanjut ke ESP826666 web servernya. Nah, di sini kita menggunakan server yaitu 80, yaitu adalah port default. Lalu di sini saya mendeklarasikan dari rangkaian pada breadboard itu sendiri. Nah, di sini pada LED pin-nya itu saya menggunakan D1. Lalu untuk statusnya itu high, yang dimana high itu adalah on gitu. Lalu di void setup function setup ini kita melakukan serial begin, yang dimana nantinya serial begin ini akan tampil di serial monitor, yang akan memudahkan kita dalam melihat proses ini sudah berjalan atau belum. Nah, untuk mengetahui itu, saya juga membuat di sini yang namanya serial println, yang berisi tulisan yaitu mengkonfigurasi access point. Nah, lalu di sini ada wifi.mode, wifi ap sta. Nah, ini itu berfungsi agar device ESP8266 kita itu bisa menjadi access point. Seperti yang saya bilang tadi, menjadi access point dari wifi yang terkoneksi ini. Jadi ESP8266 terkoneksi ke wifi, dan nantinya device kita jika ingin terkoneksi ke device ESP8266, maka otomatis kita sudah dapat mengakses internet karena sudah ada internetnya seperti itu. Lalu di sini juga kita menambahkan AP SSID dan AP password yang sudah kita buat tadi. Lalu juga kita melakukan bikin WiFi SSID dan juga passwordnya. Nah, jika WiFi statusnya adalah connected, maka dia akan ada delay 500 milisecond. Lalu baru dia akan melakukan print di serial monitor yaitu titik. Jadi kita bisa mengetahui apakah dia sudah terkoneksi. Jika sudah, maka akan muncul tanda titik. Nah, lalu di bawahnya, di sini saya hanya membuat informasi agar kita dapat nantinya mengetahui wifi-nya sudah terkoneksi atau belum. Nah, jika dia sudah terkoneksi, maka dia akan ada tulisan wifi connected. Dan juga nantinya kita akan mengakses web server itu dari IP address yang diberikan dari serial monitor ini. Nah, di sini fungsi untuk menampilkan alamat IP web server yang bisa kita akses nantinya untuk melakukan on-off lampu tersebut, yaitu wifi.localIP. Nah, lalu kita membuat jika nantinya web server sudah berjalan dan IP sudah hidup, maka dia akan muncul serial println starting web server on IP, yang dimana wifi.localIP yang menampilkan IP address-nya yang dijadikan format string. Nah, di sini server on dia akan menghandle web server. Lalu di sini server on untuk LED off dia menghandle LED off, dan untuk server on LED on dia akan handle LED on. Lalu di begin, nah pin mode output. Jadi outputnya nanti akan keluar dari pin mode yang sudah kita pilih di atas ini, itu D1. Nah, lalu dia akan melakukan digital write, LED pinnya berapa, dan juga statusnya itu apa, apakah on atau off. Nah, selanjutnya ada di void loop. Nah, dia itu melakukan handle untuk client. Jadi bisa nantinya di looping di on off terus. Nah, di sini ada handle web server. Nah, disinilah yang mengatur untuk HTML dari web server ini sendiri. Nah, di sini kita membuat status LED on, maka button yang tampil adalah turn off. Jadi jika dia statusnya on, buttonnya akan turn off. Begitu juga sebaliknya, jika status LED-nya off, maka untuk string buttonnya itu, button yang tampil itu adalah turn on, seperti itu. Nah, di sini kita buat function if else. Perulangan. Jadi jika, atau di sini adalah validasi. Maaf. Sinilah jika LED statusnya sama dengan 0 atau false atau mati. Nah, di sini dia status LED-nya adalah off. Lalu button yang ditampilkan adalah turn on. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika LED statusnya adalah sama dengan 1, jadi itu adalah true atau on, maka status LED-nya itu adalah on.
dan button yang akan dikirimkan nanti itu adalah off. Nah, di sini adalah sama. Di sini yang berfungsi untuk mengatur jika dia nantinya on maka akan berubah ke off, dan jika dia off nanti buttonnya akan berubah ke on. Lalu di sini juga ada client IP address untuk menampilkan IP address yang sama. Namun itu bisa ditambahkan atau tidak. Namun disarankan ditambahkan karena akan memudahkan kita untuk melihat IP-nya. Nah, lalu di sini ada function handle LED off yang berfungsi untuk mengatur atau perintah jika LED itu off. Nah, dia LED status 0, maka dia akan melakukan digital write LED pin LED statusnya. Nah, lalu yang kedua ini ada handle LED on, yang dimana ini kebalikan dari handle LED off, yaitu mengatur jika LED-nya on dan LED statusnya adalah 1. Nah, di sini sebelum codingan ini dijalankan, kita bisa validasi juga nantinya. Namun sebelum itu kita harus memastikan bahwa port dan juga board yang kita pilih sudah benar. Nah, di sini untuk portnya saya memilih Node MCU. Lalu untuk boardnya itu adalah ESP8266. Oke, Node MCU 1.0 ESP12E modul, dan portnya juga sudah di USB port. Nah, lalu kita bisa langsung melakukan upload. Nah, di sini karena saya sudah melakukan upload, jadi dia akan menunggu seperti ini, dia akan writing. Nah, setelah dia sudah berhasil, maka akan muncul serial monitor. Nah, di serial monitor ini titik-titik ini menandakan dia sedang melakukan connecting. Dan juga nanti ketika titik yang di bawah ini sudah muncul, maka informasi tentang IP address dan juga web servernya sudah berjalan akan muncul di sini, dan kita sudah bisa melanjutkan untuk membuka di web server. Baik, sekian untuk penjelasan dari codingan IDE Arduino untuk LED ini. Maka kita akan lanjut ke next step, yaitu hasil dari pengujian dan juga gambaran dari bagaimana instalasi dari kabel yang tadi, alat-alat yang tadi sudah kita sebutkan. Mari kita lihat next step-nya. Baik, di sini adalah rangkaian gambaran rangkaian dari ESP8266 yang sudah kita sambungkan dengan relay. Nah, di sini pada relay sudah ada tanda tulisan bahwa kemana kita harus membawa rangkaiannya, dan ada tulisan VCC, GND, dan IN. Nah, di sini juga lampunya sudah berkedip hijau yang menandakan sudah ada power, jadi lampunya mati. Jadi powernya sudah ditahan oleh relay itu. Dan ini kita juga colokkan ke stop kontak atau listrik agar lampu ini mendapatkan daya yang cukup. Nah, di sini juga untuk rangkaian tadi sama seperti yang di awal, yaitu lampu ke colokan, relay ke colokan. Lalu di sini codingan yang kita buat tadi dan kita sudah upload. Nah, di sini maka akan muncul, jika kita sudah upload akan muncul loading hard resetting via RTS pin, dan yang menandakan tidak ada error. Jadi untuk uploadnya sudah berhasil, lalu akan muncul serial monitor yang akan menampilkan IP. Nah, setelah IP itu muncul, maka kita bisa langsung mematikan IP itu agar kita bisa menuju ke web servernya. Nah, di sini sudah terhubung ke web server, dan kita akan coba untuk menyalakan lampu karena status lampu adalah off. Nah, jika kita tekan turn on, maka lampu akan menyala dan lampu hijau pada relay akan mati, yang menandakan powernya itu berada di lampu. Lalu untuk statusnya sendiri itu adalah the LED is on, dan kita coba matikan, maka status lampunya adalah off. Kita coba hidupkan lagi, dan status lampunya juga berubah menjadi on. Lalu kita matikan kembali untuk mengetes apakah
sudah bekerja dengan baik semuanya.